Salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rosdewina Simanjuntak dari TK Negeri Oswal, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan teman saya, nama saya Sofi Nuri Lestari dari SMP Negeri 4 1 Atap Kolang. Perkenalkan, nama saya Frindolin Rafael Sinaga dari SD Negeri Tumbajaya 2, Kecamatan Mandua Mas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkenalkan, nama saya Rosenti Meha dari SMP Negeri 1 Mandua Mas, Kecamatan Mandua Mas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Horas Tapteng. Selamat siang Bu Meha, Selamat siang juga Bu Junta. Baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Iya, nah sebelum kita melakukan percakapan, awalnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu ya, di mana harus sudah tahu ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta. Baik, Nah Bu. demikian bagaimana untuk menggali pertanyaan kepada coach dan bagaimana respon dari coach untuk menjawab, menggali pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan ingat, jangan lupa Ibu, dengan prinsip coaching itu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya ingin bertanya satu Ibu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, yaitu yang ke-1, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang saya kembangkan untuk hari ini ya Bu ya kepada coach itu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Lalu kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu observasi pada hari ini? Kompetensi yang spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi ini Bu, mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya Bu. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga Bu ya, di sini ada indikator. Indikator apa yang ingin Ibu proses untuk coaching hari ini? Indikator yang ingin saya proses dari coach saya Bu kan, saya ingin coach itu mendapatkan solusi-solusi dari langkah-langkah yang sudah dilakukannya Bu, begitu. Baik, semoga Bu ya dengan coaching nanti selalu berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi jangan lupa Bu ya, nanti sesudah coaching kita kembali lagi ke tempat ini Bu ya. Oh baik Bu, Oke, semoga lancar dengan nantinya. Oke, selamat siang Bu, silakan Bu dilanjutkan. Baik Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Oh, selamat siang Pak, apa kabar Pak? Baik Bu. Terima kasih Pak ya sudah datang hari ini. Iya Bu. Kemudian kemarin Bapak kan yang menghubungi saya, Iya Bu. supaya kita mengadakan pertemuan untuk sekarang ini. Ngomong-ngomong ada masalah apa ya Pak ya? Ya begini Bu, jadi saya mengalami ada sedikit kendala di kelas. Pada saat pembelajaran ada beberapa siswa saya itu yang laki-laki, mereka cenderung mengganggu temannya yang sedang belajar. Ternyata mereka tidak belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu.
jatuhnya dia jadi mengganggu temannya seperti itu, Bu. Baik, Pak. Oh, tadi Bapak mengatakan ada siswa Bapak yang suka mengganggu temannya di kelas ya, Pak ya? Benar, Bu. Eh, kemudian dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Iya. Jadi saya harap setelah kita berdiskusi, coaching di sini, harapan saya nanti saya menemukan solusi atas permasalahan saya yang saya temui di kelas. Karena ini merupakan permasalahan yang sangat krusial menurut saya, karena di saat jam pelajaran itu adalah proses pembelajaran sangat bermakna, sangat berguna bagi siswa saya agar mereka itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu, Bu. Kalau begitu, Bapak ingin mengharapkan siswa itu seperti apa menurut Bapak idealnya begitu, Pak? Ya, kalau idealnya dalam proses pembelajaran itu murid itu harus merasakan dampak positifnya dari pembelajaran yang kita lakukan. Bagaimana supaya tujuan itu tercapai, maka kita harus sebagai guru harus mengatur bagaimana sedemikian rupa supaya pembelajaran kita itu bisa berhasil seperti itu. Baik, Pak. Kalau kita rating misalnya angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa siswa Bapak itu? Iya, jadi siswa yang suka mengganggu ini menurut saya dia di angka 3 ya, karena sama sekali dia tidak menerima pembelajaran tersebut, Bu. Karena dia kecenderungannya mengganggu temannya, Bu, seperti itu. Bagaimana cara Bapak nanti untuk kedepannya memperbaiki sikap si anak itu, Pak, supaya tidak mengganggu teman-temannya lagi ketika belajar? Ya, sebenarnya saya sudah sudah melakukan identifikasi ataupun observasi terhadap kecenderungan siswa saya ini yang suka bisa dibilang nakal lah seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, seharusnya kalau pada saat pembelajaran siswa itu harus aktif dalam pembelajaran, harus aktif dalam tanya jawab, diskusi, menyampaikan pendapat seperti itu. Idealnya seperti itu. Akan tetapi pada kondisi yang sekarang itu sangat masih jauh dari yang diharapkan, Bu. Oke, Pak. Nah, bagaimana langkah Bapak ke depannya untuk menambah atau memotivasi si anak supaya jangan mengganggu teman-temannya di kelas, Pak? Bagaimana langkah-langkahnya begitu, Pak? Ya, kalau saya lihat, Bu, ada 2 faktor, yaitu dari dalam diri si anak Ya, dan Pak. dari luar. Ya, ada 2 faktor. Yang pertama itu dari dalam dirinya. Kalau saya lihat memang dari kelas sebelumnya, sekarang dia memang kelas 6. Ya, sebelumnya saya sudah pantau memang ada beberapa siswa yang mungkin memang sifatnya nakal, suka mengganggu seperti itu. Faktor dari luar itu mungkin datang dari keluarga atau lingkungannya. Di rumah mungkin dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya, tidak diarahkan supaya belajar dengan baik, tidak dimotivasi dari rumah, sehingga dampaknya menjadi seperti itu, Bu. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, Pak, apakah ada yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi si anak itu supaya tidak mengganggu temannya di kelas, Pak? Iya, Bu. Dari hasil yang saya lakukan, yaitu melakukan pembelajaran yang menarik, saya telah menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, Bu. Dengan harapan pada saat pembelajaran itu berlangsung menarik sehingga si siswa tersebut menjadi termotivasi ataupun terstimulasi. Dia tersimulasi untuk tertarik dalam pembelajaran tersebut sehingga dia bisa menjadi lebih tertarik kepada
proses pembelajaran tersebut. Jadi yang telah saya lakukan itu Bu, pembelajaran itu saya membuat alat peraga. Pada pembelajaran matematika saya sudah menyiapkan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, saya menyuruh siswa tersebut agar ikut aktif di pembelajaran, sehingga konsentrasinya menjadi bertambah untuk meningkatkan minatnya, semangatnya, motivasinya dalam belajar, Bu. Baiklah, Pak. Ide yang sangat baik yang Bapak sampaikan tadi, yaitu dengan membuat media pembelajaran dengan menggunakan jaring-jaring Jaring kubus dan balok. dan juga balok. Ya. Kemudian apa metode yang Bapak lakukan supaya rencana Bapak itu bisa berhasil, Pak? Ya. Kalau metode yang saya lakukan sebenarnya yang paling utama menurut saya itu adalah konsistensi, Bu, ya. Karena kalau kita hanya melakukannya hanya di saat-saat tertentu, mungkin kebiasaan baik itu menjadi terputus, sehingga metode ini menurut saya menjadi sangat baik agar dapat menunjukkan hasil yang signifikan. Luar biasa, Pak. Jika kita rating dengan nilai angka 1 sampai 10, di angka berapa nanti setelah Bapak melakukan rencana Bapak itu? Ya. Idealnya menurut saya, Bu, di angka 8 atau 9 sesuai dengan harapan saya seperti itu, Bu. Baiklah, Pak. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Pak, untuk ke depannya? Ya, rencana yang akan saya lakukan, pertama saya akan memotivasi siswa tersebut, ya, memotivasi dan melihat tokoh-tokoh yang sudah berhasil seperti itu supaya bisa dicontohkan untuk bisa ditiru oleh siswa tersebut, dan juga tidak lupa untuk menerapkan pembelajaran di kelas itu harus sekreatif mungkin, Bu, supaya pembelajaran itu diminati oleh siswa tersebut, sehingga adanya perubahan tingkah laku dari yang dia awalnya mengganggu temannya jadi lebih aktif dan lebih senang akan pembelajaran yang saya berikan, Bu, seperti itu. Baik, Pak, sangat bagus. Nah, untuk rencana ini, Bapak berkolaborasi dengan siapa saja, Pak? Ya, kalau berkolaborasi itu, Bu, saya sudah melakukannya dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan orang tua siswa juga. Saya sudah pernah diskusi dengan orang tua siswa bagaimana untuk supaya mengatur jadwal siswa itu dalam belajar di rumah setelah pulang sekolah, agar orang tuanya menyisihkan waktu anaknya itu untuk belajar dan menyuruh anaknya belajar, karena mayoritas pekerjaan orang tua di tempat saya mengajar itu, Bu, petani. Ya, jadi kalau petani pergi pagi pulang sore, jadi perhatiannya menjadi agak berkurang kepada si anak. Kapan Bapak bisa melaksanakan rencana ini, Pak? Ya, rencana saya, Bu, saya akan melaksanakannya pada hari Rabu ini, Bu, dimulai hari Rabu ini, karena saya telah menyiapkan bahan-bahan pembelajarannya dan saya juga telah menyiapkan perangkat-perangkat ajarnya supaya nanti pada saat pelaksanaannya bisa berlangsung dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Oke, baik, Pak. Kemudian, Pak, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana Bapak itu berjalan dengan baik, Pak? Ya, komitmen seperti apa? Sebagai seorang guru tentunya kita itu harus mempunyai komitmen supaya bagaimana pembelajaran kita itu baik dan bermanfaat, ya. Jadi bentuk komitmen yang saya lakukan itu adalah saya memberikan waktu luang saya sehabis sekolah untuk memberikan pelajaran-pelajaran tambahan supaya kualitas peserta didik saya bisa meningkat. Baik, Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Ya, dukungan dari pihak lain selain dari pihak sekolah tentunya
orang tua dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah saya, Bu, supaya mereka juga mendukung ya, karena kalau di sekolah itu kan tentunya banyak juga masyarakat yang melihat kita, tentunya mereka juga harus mendukung kita dalam pembelajaran itu, Bu. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak berjalan dengan baik ya Pak. Nah, Ya, Bu. bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi Pak? Iya, jadi perasaan saya, Bu, menjadi lebih lega, menjadi lebih plong karena masalah yang saya bawa dari rumah itu bisa terselesaikan di forum diskusi kita ini, Bu. Oke, baik Pak, syukurlah Pak ya. Iya, Oh, Bu. masalah Bapak sudah ada solusinya ya Pak ya. Iya, Bu. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Hal lain yang ingin sampaikan yaitu semoga nanti setelah coaching kita ini, setelah kita berdiskusi di sini, bisa nanti saya terapkan dan saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya nanti prosesnya bisa berjalan lancar dan memberikan dampak yang sangat baik. Oke, baiklah Pak, karena waktu kita sudah mepet karena mau masuk lagi ke kelas. Ya, Bu. Jadi kita akhiri saja dulu pertemuan kita ini ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak atas pertemuan kita hari ini. Semoga rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Oke, baik, Bu. Sampai jumpa ya Pak. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga Bu Junta. Iya, baik Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama Bapak Rafael. Tapi sebelum kita menutup Bu, saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi waktu saya melakukan coaching dengan Bapak Rafael, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, Bu. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai alur untuk menggali coaching, menceritakan permasalahannya, dan menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan, Bu. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Ibu Meha dan Bapak Rafael sudah berjalan dengan baik. Dan juga sudah proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Meha juga sudah berusaha menggali pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada Bapak Rafael. Sehingga Bapak Rafael menemukan solusi dari permasalahannya. Pada saat coaching, tadi Ibu sudah melakukan prinsip coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir Ibu ya, sebelum kita tutup ya Bu Boleh, ya. Bu, boleh. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yaitu kompetensi alur tirta Bu. Nah, tentu supaya saya lebih memahami lagi proses tirta itu Bu, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Baik sekali Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Oke, Amin. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Sophie, apa kabar? Selamat siang Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Iya, mudah-mudahan baik ya Bu ya. Bu. Kemarin Bu Sophie sudah menghubungi saya, ternyata sudah tercapai Bu ya. Iya, Bu. Sepertinya ada yang mau Ibu sampaikan Bu? Begini Bu, ada permasalahan yang ingin saya sampaikan sama Ibu terkait pembelajaran di kelas saya. Permasalahannya yaitu ada siswa yang dia dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu dia suka ribut sendiri, kemudian dia tidak memperhatikan dan juga mengganggu temannya Bu. Baik Bu, waktu kita singkat Bu ya. Dari permasalahan Ibu tadi, ada anak yang ribut ya Bu ya di dalam kelas. Apa solusi yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita ini Bu?
Eh, saya mengharapkan setelah kita melakukan percakapan ini, anak tersebut berubah menjadi anak yang baik. Jadi dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugasnya, dan juga dia tidak mengganggu temannya pada saat pembelajaran, Bu. Iya. Jadi kalau boleh tahu ya Bu Sophie, coba diceritakan dulu dari awal Bu. Begini Bu, setiap kali saya masuk di kelas 74, itu ada seorang siswa yang kalau saya mengajar di depan Bu, dia Iya. selalu membuat masalah di dalam kelas tersebut. Bisalah mengganggu temannya, kemudian pada saat saya menjelaskan dia tidak memperhatikan, kemudian setelah saya memberikan tugas, anak tersebut juga tidak mengerjakan tugasnya, begitu Bu. Iya, jadi apa penyebabnya anak ini ribut gitu Bu? Penyebab dari anak tersebut ribut itu bisa dikarenakan mungkin anak tersebut memiliki kekurangan dalam kebutuhan dasarnya, kurang kasih sayang dari orang tua karena dia tinggal sama neneknya Bu. Oh, Gitu. berarti anak ini tinggal sama neneknya ya Bu ya. Iya. Lalu dari pengamatan Ibu Sophie, mengapa anak ini selalu ribut gitu Bu? Coba diterangkan Ibu sedikit. Selain karena kekurangan kasih sayang, bisa jadi anak tersebut ribut karena dia tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan, begitu Bu. Oh iya ya, berarti kurang kasih sayang lah Ibu ya. Baik, sepertinya apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa ini? Saya mengharapkan siswa tersebut, kalau sekarang ini mungkin berada di posisi 5 gitu Bu, saya mau siswa tersebut berada di posisi 8. Terus? Jadi agar dia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, begitu Bu. Kalau begitu, apakah ada bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi, mendorong anak ini Bu? Saya akan memanggil anak tersebut, kemudian mengidentifikasi atau menanyakan hal-hal sebenarnya apa sih yang mempengaruhi dia kalau dia itu selama pembelajaran kok tidak bisa konsentrasi penuh gitu Bu. Saya akan memanggil secara pribadi, kemudian saya juga akan menanyakan kepada teman-temannya Bu. Baik, baik Bu Sophie, ide yang sangat luar biasa. Jadi Bu, apa metode yang Ibu lakukan supaya berhasil di dalam kelas? Saya juga akan memberikan metode pembelajaran yang bervariasi agar anak-anak tersebut menarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Luar biasa. Jika kita nilai Ibu ya dari poin 1 sampai 10, kira-kira poin berapa anak ini bisa kita berikan Bu? Kalau anak itu sekarang mungkin masih berada di posisi 5 Bu. Iya. Ya. Saya harapkan bisa lebih meningkat setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu. Oh, bagus Bu Sophia. Untuk rencana Ibu ini, Ibu berkolaborasi dengan siapa Bu? Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas Bu Ya. untuk mengatasi masalah anak tersebut. Saya juga akan mencari informasi dari teman-temannya penyebab dia melakukan perbuatan tersebut. Saya juga akan berkolaborasi dengan orang tuanya Bu kalau memang diperlukan. Iya. Kira-kira berapa lama Ibu membutuhkan waktu untuk rencana Ibu? Rencana ini akan saya lakukan dalam waktu dekat Bu. Kurang lebih dalam 1 minggu inilah Bu, saya akan berusaha untuk menyelesaikannya. Betul-betul Bu ya. Kemudian komitmen seperti apa Ibu yang lakukan waktu rencana ini dengan supaya berjalan dengan baik? Saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Ya. Kemudian saya akan mencatat hal-hal yang mungkin bisa membantu anak tersebut aktif dalam pembelajaran Bu. Baik. Apakah Ibu Sophie membutuhkan dukungan dengan pihak lain Bu? Oh, tentu saja Bu, saya membutuhkan dukungan itu yang pertama dari wali kelasnya Bu, Ya. kemudian juga dari kepala sekolah dan juga orang tua atau walinya karena tadi tinggal sama nenek berarti sama neneknya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami anak tersebut. Bagus, syukurlah Bu ya, semoga dapat terlaksana apa yang Bu Sophie rencanakan. Ya, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Sophie sampaikan? Untuk hari ini itu saja Bu yang saya sampaikan. Aduh, dari diskusi kita ini Bu, bagaimana perasaan Ibu?
perasaan saya menjadi lebih lega, Bu, setelah menceritakan permasalahan yang saya alami selama pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih lah ya Bu Sufi ya. Ini sepertinya sudah mau masuk kelas ini, waktunya sudah mau habis. Ya. Kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Sufi ya. Iya, Bu. Terima kasih Oke, banyak selamat atas jumpa Bu bantuannya. Sufi. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Sophie ya, Bu? Sudah Bu, sudah. Oke, sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan kita ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pasca observasi. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu, oke. Menurut saya sebagai observer, tadi saya mengamati proses coaching antara Ibu dengan Ibu Sophie. Nah, ternyata sudah berjalan dengan baik, Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Sophie juga sudah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu, sehingga Ibu Sophie juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Pada saat coaching tadi, Ibu juga sudah melakukan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta. Saya juga nanti akan dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Iya. Siang Pak Naga. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat. Ya, Bapak Naga hari ini sebagai coach, ya kan? Bagaimana Pak? Sudah siap? Siap. Oke. Saya akan mengobservasi proses coaching yang Bapak laksanakan di siang hari ini. Jadi yang pertama saya sampaikan mengenai rubrik penilaian dari percakapan coaching. Ya, jadi yang diharapkan dari proses coaching itu adalah menerapkan paradigma coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian tentang kompetensi inti, itu tentang kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga tentang alur tirta dalam proses pelaksanaan coaching. Dari kompetensi inti yang 3 itu, manakah yang ingin Bapak tekankan pada proses coaching di siang hari ini? Kompetensi inti yang ingin saya laksanakan ataupun saya tekankan pada proses coaching hari ini yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching saya pada hari ini. Baik, jadi 2 kompetensi inti ya Pak. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari proses coaching yang akan dilaksanakan pada siang hari ini? Yang saya harapkan Bu, setelah proses coaching ini nanti saya akan semakin bagus dalam proses coachingnya supaya saya bisa menggali potensi yang nanti sesuai dengan masalah yang disampaikan oleh coach saya. Baik, jadi yang ingin Bapak capai yang pertama adalah mengasah kemampuan dalam percakapan coaching, Iya, dan juga menggali ide dari coach tadi. Benar. Ya.
Sekarang Bapak silahkan melaksanakan proses coaching. Semoga hasilnya sukses. Semangat, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya, Bu? Sehat, Pak, secara fisik sehat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini terwujud ya seperti yang kita harapkan. Kemarin Ibu ada telepon saya. Ya, kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan atau diskusikan, Bu? Ya, terima kasih Pak yang sudah meluangkan waktunya buat saya untuk berbincang-bincang pada saat ini. Ada sedikit masalah ya Pak ya, dikatakan masalah sih, bukan masalah, tapi selalu menempel di hati gitu Pak, di pikiran gitu. Iya Pak, jadi baik Bu. Waktu kita ini agak singkat ya Bu, karena saya masih ada kegiatan. Kebetulan di luar ada kegiatan saya nanti. Apa yang Ibu harapkan setelah obrolan kita pada siang hari ini, Bu? Ya, baik Pak. Minimalnya saya Pak dapat mendapat solusi, pencerahan dari masalah yang saya hadapi. Mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya, saya akan mendapat titik terang dari masalah yang saya hadapi Pak. Baik. Jadi Ibu ingin mendiskusikan tentang permasalahan Ibu ya. Kalau begitu Bu, boleh Ibu ceritakan bagaimana permasalahan yang Ibu rasakan atau hadapi pada hari ini Bu? Begini Pak, ada itu siswa saya di kelas saya itu ya Pak ya, mulai anak ini datang gitu Pak ya, sampai di sekolah, begitu baris, belajar, anak ini tidak mau bicara dengan temannya Pak. Diam terus diam. Jadi kurang bergaulnya Pak, tidak mau bicara, satu kata pun tidak mau keluar dari suaranya Pak. Jadi ini membuat saya pusing ya Pak ya, seperti itu Pak. Jadi selalu diam ya Bu? Iya Pak, iya. Sama sekali. Menurut Ibu dengan permasalahan yang Ibu sampaikan ini, apa sih yang menyebabkan anak tersebut tidak mau menyampaikan sepatah kata pun Bu? Waktu itu pernah saya ajak bicara, saya ajak ngobrol, kenapa nak nggak mau bicara? Iya Bu, saya malu, nanti suaraku jelek, nanti saya takut diejek kawan-kawan. Loh, kamu sudah pernah rupanya diejek teman? Enggak Bu, loh, kan nggak pernah diejek teman gitu Pak. Lalu Bu, dari pengamatan Ibu, mengapa anak ini selalu diam dan tidak mau bicara dengan temannya di sekolah Bu? Iya Pak, setelah saya amati langsung kepada siswa tersebut, ternyata anak ini pendiam Pak. Oh, begitu ya Bu? Baik Bu, sepertinya perlu dibimbing ya Bu? Iya Pak. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap siswa tersebut Bu? Idealnya saya mengharapkan siswa saya ini Pak dapat bergaul, berbicara dengan temannya seperti teman-teman yang lain Pak. Dapat bergaul di dalam kelas, bisa bercerita-cerita di dalam kelas. Baik, kalau begitu Bu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan atau memotivasi si siswa tersebut agar dia mau berbicara? Mungkin saya akan membuat kegiatan ya Pak ya, seperti bernyanyi, atau bercerita, atau mungkin permainan ya Pak ya, dengan berbisik, mereka berbaris nanti bisik-bisik berantai, sehingga dia bisa mengeluarkan suaranya gitu Pak. Memancing kalau supaya dia bisa mengeluarkan suaranya. Baiklah Bu, menurut saya ide Ibu sangat baik ya, sangat bagus melakukan permainan bisik-bisik sehingga anak tersebut termotivasi ya, rileks.
Apa metode yang Ibu lakukan ini berhasil dilaksanakan menurut Ibu? Ya, begitulah Pak. Metode permainan bisi-bisi ini bernyanyi, menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan guru. Dengan metode ini pasti berhasil Pak. Saya usahakan akan berhasil. Luar biasa, Bu. Jika kita nilai menurut Ibu nih, dari angka 1 sampai angka 10 nih, Bu. Menurut Ibu, anak tersebut berada di angka berapa, Bu? Oh iya Pak, nggak usah tinggi-tinggi ya Pak ya. Menurut saya angka 7 sudah Baiklah ya. baik ya. Oke. Baiklah, Bu. Selanjutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah dari rencana tersebut, Bu? Mungkin saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, menarik, dan juga permainan-permainan yang diiringi musik, permainan individual, sehingga anak ini tertarik untuk berbicara. Ya. Gitu, Bapak. Sungguh sangat bagus sekali ya, Bu. Selanjutnya untuk rencana Ibu ini, apakah ada untuk berkolaborasi gitu dengan pihak lain seperti itu, Bu? Baik Pak, rencana saya ini akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua. Kira-kira, Bu, kapan akan Ibu laksanakan rencana tersebut, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Mungkin secepatnya akan saya terapkan, hanya mungkin pencapaiannya tidak begitu cepat Pak. Prosesnya agak lambat gitu Pak. Iya. Nah, kapan Ibu melaksanakan rencana ini? Secepatnya Pak, akan saya terapkan agar siswa tersebut dapat berbicara seperti temannya. Kemudian, Bu, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Ya, saya akan konsisten ya Pak ya, secara terus-menerus belajar. Mungkin saya juga bisa melihat YouTube, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau warga sekolah, sehingga memudahkan saya untuk menjalankan rencana ini. Oke, baik. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada Pak, ada dukungan dari kepala sekolah kali ya Pak, dari kepala sekolah ataupun warga sekolah. Baik, Bu. Semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejak tadi, Bu? Perasaan saya sangat lega ya Bapak ya, lega saya dapat terbantu untuk menyelesaikan masalah saya, dan melalui coaching ini ternyata dapat membantu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah, Bu, kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Hal lain yang mungkin saya sampaikan itu Pak, sepertinya tidak ada Pak ya. Nanti kalau ada masalah saya, kapan-kapan Pak, saya dapat menghubungi Bapak lagi. Iya. Oke, Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi dan semoga diskusi ini bisa membawa hasil yang positif dan bermakna bagi kita di masa ini dan di masa yang akan datang. Sampai jumpa kembali, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Permisi Pak. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang kembali Pak. Siang, Ibu. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Bagaimana perasaannya Pak? Ya, perasaan saya senang ya bisa berbagi informasi dengan teman, bisa saling memberikan ide dan pendapat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang tadi sudah diceritakan oleh Koci. Ya. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Menurut
pengamatan saya, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Hal itu dapat kita lihat dari coach mampu mengeluarkan ide-ide sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang coach alami. Kalau menurut Bapak, kemampuan apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses coaching? Ya, kemampuan yang ingin saya tingkatkan yaitu yang pertama menggali ide ataupun pendapat dari coach untuk mendapatkan solusi serta menghadirkan presence ataupun kehadiran penuh bersama dengan coach supaya ide-ide itu bisa berjalan dengan sesuai rencana. Bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak capai tadi? Ya, upaya saya dalam meningkatkan kompetensi yang tadi saya sudah katakan, yaitu dengan berlatih bagaimana supaya saya paham dan mampu untuk menggali ide-ide yang coach sampaikan supaya mendapatkan solusi-solusi terbaik. Seperti itu. Baik, bagus sekali rencana Bapak ya. Semoga kalau kita ketemu lagi di lain waktu, proses coachingnya bisa lebih bagus, lebih meningkat, dan Bapak juga mampu meningkatkan proses coaching yang Bapak laksanakan. Baik, ya, Bu. Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Pak. Demikian tugas kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Horas Tapteng.